Shalom. Puji Tuhan. Seringkali kita mendengar ayat yang terkenal ini pada Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan ayat ini seringkali dikutip oleh orang-orang yang lain yang mungkin bukan Kristen, karena ayat ini memang benar. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang bergerak, ahli-ahli yang bergerak di bidang medis juga mengatakan bahwa hati yang gembira itu mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini memberikan kesehatan, kesembuhan bagi orang yang sedang sakit, ataupun kesehatan bagi orang yang memang sedang sehat. Jadi hati yang gembira ini bukan hanya masalah psikologi, tapi juga berpengaruh ke jasmani kita. Dan hati yang gembira ini membuka cara berpikir kita, wawasan berpikir kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, ataupun kita sedang mencari ide-ide, ataupun kita sedang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru, hati yang gembira ini satu modal yang luar biasa. Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata obat ini bukan hanya obat bagi jasmani kita, tapi juga bagi kejiwaan kita. Orang yang hatinya gembira, tidak murung, tidak kesal, tidak jengkel, apalagi marah dan dendam, orang ini pasti akan mempunyai satu penilaian tentang hari yang baru yang Tuhan berikan dengan baik. Setiap hari yang kita terima dari Tuhan seperti selembar kertas putih yang masih kosong di pagi hari. Tergantung kita mau menuliskan apa di kertas putih itu. Atau kita menuliskan puisi-puisi yang cantik, yang indah, maka kertas itu akan bisa disimpan menjadi sebuah pelajaran atau kenang-kenangan yang indah. Tapi ketika kita mencoret-coret kertas itu menjadi satu hal yang hanya pantas untuk dibuang, karena tidak ada nilainya lagi untuk disimpan. Dan kalau kita lihat dalam hal ini, itu bergantung pada hati kita. Apakah hati kita gembira tidak ketika kita menerima kertas putih hari yang baru yang Tuhan berikan pada kita? Kalau kita gembira, maka itu menjadi obat yang manjur. Dan seringkali hati yang gembira ini bisa kita tularkan ke orang lain. Kita bertemu dengan orang-orang yang sedang punya masalah, punya persoalan, menghadapi jalan buntu, terus asa mungkin. Dengan hati yang gembira, kita bisa menularkan kepada orang-orang itu. Bahkan kalau bisa, memberikan solusi kepada mereka. Tapi kalau kita menyapa seseorang dengan senyuman, dengan hati yang gembira, maka dengan sendirinya orang itu akan tertular, menerima akan energi kegembiraan yang ada di dalam hati kita. Kegembiraan ini sebetulnya tidak terlalu perlu berlebih-lebihan. Tidak perlu kita tertawa terbahak-bahak dan sebagainya. Cukup hati kita penuh dengan kegembiraan yang datangnya dari Tuhan, maka itu akan meluap menjadi berkat buat orang lain. Tapi hati-hati, karena seringkali iblis tidak akan membiarkan hati kita gembira. Kadang-kadang persoalan kecil, masalah kecil yang kita hadapi di pagi hari bisa merusakkan hari kita sepanjang hari. Atau masalah-masalah yang serius, yang membuat kita takut, yang membuat kita pesimis, yang membuat kita khawatir, overthinking, yang membuat kita menilai bahwa kita tidak mampu dan sebagainya. Dan itu tentu membuat hati kita tidak gembira. Yang disebutkan di sini, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau semangat kita menjadi patah, kita tidak punya semangat lagi, maka seolah-olah tulang kita kering. Artinya penyangga hidup kita tiba-tiba hilang. Sebetulnya bukan masalah itu yang menjadi hal yang mengalahkan seseorang. Kadang-kadang orang dikalahkan karena dia tidak punya semangat lagi untuk berjuang, untuk berusaha, untuk berupaya. Karena apa? Semangatnya patah. Sudah tidak punya semangat lagi. Kenapa tidak punya semangat lagi? Karena hatinya dirundung kondisi yang sedih, kondisi yang kecewa mungkin. Malah sedang marah. Kenapa saya dilahirkan di tengah keluarga seperti ini? Kenapa saya mengalami nasib yang seperti ini? Saya tidak sebaik saudara saya tidak sebaik kawan saya, dan sebagainya. Bahkan bisa kecewa, marah kepada Tuhan. Dan itu membuat hati kita tidak gembira. Dan hati yang tidak gembira itu yang paling dirugikan adalah si pemilik hati itu. Kalau kita tidak gembira, maka kitalah yang dirugikan. Sebaliknya, kalau kita menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kita dengan percaya bahwa Tuhan menolong kita, percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita, maka kita punya hati yang gembira, semangat yang kokoh untuk menghadapi semua tantangan, masalah, persoalan setiap harinya. Sesungguhnya apa yang kita hadapi ini dapat kita kalahkan, kita selesaikan. Ada jalan keluarnya kalau kita mempunyai hati yang gembira. Dengan hati yang gembira, kita juga bisa berpikir dengan baik, kita bisa menimbang-nimbang dengan baik, kita bisa mempunyai hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan pengalaman kita pun tergali kembali. Pengalaman-pengalaman masa lalu tergali kembali. Waktu dulu menyelesaikan masalah seperti ini, caranya adalah begini, dan seterusnya. Dan itu merupakan solusi yang luar biasa.
Tapi orang yang marah-marah, orang yang marah kepada semua orang, menjadikan semua orang tempat pelampiasan amarahnya, sulit menemukan solusi. Kiranya tidak tenang, hatinya tidak tenang, hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya tidak bisa ikhlas di dalam menerima situasi yang harus dijalaninya. Seringkali kita tidak bisa menawar situasi yang harus dijalani. Kita hanya harus langsung menerima apa yang menjadi hal yang harus kita hadapi. Dan itulah yang sering terjadi pada kita. Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Sehingga saudara dan saya akan menghadapi, akan menjalani kehidupan setiap hari itu dalam suasana pesta. Memang bukan pesta sungguhan. Yang berpesta itu hati kita. Di dalam hati kita ada pesta, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Apalagi kalau kita mengingat, menyadari dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjadi pengganti kita di atas kayu salib. Dia juru selamat kita. Dia menyelamatkan kita, hidup kita menjadi hidup yang baru, diperbarui oleh Tuhan. Dan di dalam hidup yang baru ini, bukan tidak mungkin masalah-masalah yang besar juga akan datang. Tapi kitanya sudah bukan kita yang lama, yang dikalahkan oleh kemarahan, kesedihan, dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh dosa. Kita mempunyai satu kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus, yaitu semangat akan kebangkitan Tuhan Yesus yang membuat hati kita gembira. Hati kita bersuka cita luar biasa. Walaupun mungkin kita sedang menghadapi masalah serius, masalah itu tidak mampu meredam sukacita kita. Karena sukacita kita datangnya dari Allah, dari Tuhan yang mengasihi kita, bukan dari dunia ini. Kalau dari dunia ini mungkin sukacitanya terbatas. Ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kita bersukacita sesaat, tapi tidak bisa bersukacita seterusnya, karena sukacita kita hanya melekat sesaat. Tapi kalau kita mendapatkan hati yang gembira karena Tuhan, maka di sana kita mempunyai kondisi yang betul-betul berbeda, kondisi yang tidak sama. Itu kondisi hati yang gembira yang adalah obat. Dan seperti tadi dikatakan pada Amsal 15 ayat 15, hari orang berkesusahan, buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Oleh sebab itu mari saya ajak kita masing-masing memelihara hati kita. Kita adalah tuan dari kehidupan kita. Kita pilih hati kita untuk selalu gembira karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Tetaplah bergembira, tetaplah memiliki hati yang gembira. Tuhan menyertai kita senantiasa. Puji Tuhan. Amin.